masyarakat di bandar Surabaya. Bawa parang, bawa kelewar. Mengatakan Malaysia ini maling. Mengatakan Malaysia ini maling. Malaysia ambil, baru Malaysia ambil, goyang kulit Purua. Dia tak faham bahawa dalam sejarah kerumpunan ini bebas. Dalam sejarah kerumpunan ini bebas. Their best clothing, batik, is Indonesian. Their best food, rendang, is Indonesian. Like they should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know. Something like that. Should rename their slogan in Malaysia. We steal everything from Indonesia, you know. Dia meniru Indonesia gitu, kemudian apa-apa diambil di Indonesia. Yang dia katakan itu benar, itu kritik gitu. Tapi apa orang Malaysia menerimanya? Kadang kita kasihan terhadap kaum Melayu di negeri kasino Malaysia. Mereka selalu jadi tertawaan dunia karena cara berpikir mereka yang naif. Kaum Melayu negeri kasino selalu merasa hebat dan pintar, tapi yang terjadi sebenarnya sebaliknya. Mereka itu kurang cerdas dalam membuat konsep. Mereka gembar-gembor mengenai serumpun Nusantara Melayu atau Mahawangsa Melayu dan membuat konsep alam Melayu. Tapi semua itu semata demi kepentingan Malaysia, bukan kepentingan Indonesia. Dan naifnya, mereka mengira Melayu kasino itu bisa membodohi bangsa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia yang sebenarnya pengkhianat Nusantara, mereka mengira mampu mengangkangi Nusantara Indonesia dengan kemelayuan mereka. Nyatanya konsep alam Melayu dan Mahawangsa Melayu itu gagal total, karena mengabaikan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Konsep itu mengabaikan kepentingan Indonesia dan mengutamakan kepentingan Melayu negeri kasino semata. Slogan serumpan-serumpun itu berdasarkan dalih bahwa adanya kesamaan budaya, terutama sebelum Indonesia dan Malaysia berwujud. Tapi serumpun yang mereka maksud itu adalah serumpun Melayu, atau tepatnya serumpun Melayu palsu. Karena semua suku di Nusantara mereka anggap Melayu. Nah, dengan dalih kemelayuan palsu itu, mereka kemudian mengklaim atau mencuri semua budaya Indonesia dengan alasan bahwa pada saat itu negara Indonesia belum ada. Semua itu jelas akal-akalan agar kaum Melayu negeri kasino, agar mereka terlihat besar dan hebat. Kaum Melayu negeri kasino atau biasa disebut juga kaum Melayu palsu atau Melayu British, terkesan mau enaknya sendiri, mau menangnya sendiri. Sebab, semua budaya itu jelas berasal dari suku-suku di wilayah Indonesia dan bukan di wilayah Malaysia. Budaya itu lahir dan berkembang dari wilayah Indonesia, bukan wilayah Malaysia. Bahkan bahasa Melayu Malaysia pun berasal dari Sumatera, Indonesia. Rendang dan baju khas Minangkabau misalnya, lahir dari budaya Minang di Sumatera. Ketika sebagian orang Minang pindah ke Malaysia, mereka membawa budaya itu. Tapi tetaplah budaya itu asalnya adalah suku Minang Indonesia, dan bukan suku Minang di Malaysia. Sekali lagi, kaum Melayu negeri kasino akan selalu mengatakan bahwa saat itu Indonesia belum lahir. Itu merupakan argumen yang sangat bodoh, dan justru menunjukkan lemahnya cara pikir kaum Melayu kasino. Mereka itu tidak paham mengenai konsep berbangsa dan bernegara. Mereka tidak paham mengenai kedaulatan sebuah negara. Kedaulatan negara itu menyangkut semua aspek, kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan seterusnya. Dan hal itu mengatasi waktu atau zaman, sepanjang masih berada di wilayah kedaulatan negara itu. Sekali lagi hal itu mengatasi dimensi waktu atau zaman. Artinya, budaya yang lahir wilayah Indonesia, sekalipun saat itu Indonesia belum ada, maka budaya itu kini menjadi milik bangsa dan negara Indonesia. Karena itulah Borobudur adalah milik bangsa dan negara Indonesia, kendati saat itu Indonesia belum ada. Begitu pula berbagai jenis budaya yang lain seperti tarian, musik, dan lagu di wilayah Nusantara Indonesia. Nah, kaum Melayu
Melayu negeri kasino Malaysia suka mengklaim budaya yang lahir dan berkembang di wilayah Indonesia dengan dalih bahwa saat itu Indonesia belum ada. Hal itu tetaplah dianggap mencuri, maling, atau merampok budaya Indonesia. Itu merupakan perbuatan yang paling hina dan hanya memperlihatkan bahwa kaum Melayu negeri kasino ternyata berjiwa maling. Sebab budaya yang dicuri itu jelas lahir dan berkembang di wilayah Indonesia dan bukan Malaysia. Semua itu adalah konsekuensi dari kedaulatan sebuah bangsa dan negara yang meliputi semua bidang termasuk budaya. Analogi yang paling mudah adalah kedaulatan mengenai sumber daya alam. Indonesia tidak bisa mengali minyak atau gas di Semenanjung atau di Sabah dan Sarawak. Padahal, minyak dan gas itu sudah ada sebelum Malaysia merdeka. Padahal, di zaman dulu Malaysia itu termasuk Nusantara. Tapi, kalau Indonesia mengambil minyak di bawah tanah wilayah Malaysia, tentu saja dianggap maling. Begitu pula soal budaya. Kalau Malaysia mengklaim budaya suku-suku di Nusantara, hal itu juga maling. Malaysia tidak akan dituduh maling, andaikan tetap menyebut bahwa rendang itu berasal dari Indonesia. Atau angklung itu dari Sunda Indonesia. Masalahnya, semua budaya itu dinyatakan milik Melayu Malaysia. Bahkan budaya itu dianggap sebagai identitas Malaysia. Itu adalah cara-cara maling. Selanjutnya marilah kita simak dulu cara berpikir aneh si datuk dari negeri kasino Malaysia. Jadi pendekatan saya adalah agama dengan budaya. Saya mengambil itu. Bila kita lihat, bila kita ada rumpun sebudaya, pada saya rumpun itu adalah Nusantara. Nusantara. Ada sikit perbezaan istilah kalau pergi ke Indonesia, bagi Indonesia Nusantara tu negeri dia lah. Dalam teks dia ada tu, kalau saudara baca ada beberapa perkara tersebut. Nusantara negeri dia. Padahal pada zaman Gajah Mada ni bukan dia raja, tapi dia pembesar yang ada kuasa, yang ada kekuatan. Dia memberi nama. Nusantara tu adalah wilayah di bahagian utara. Itu apa semua ni. Jawa, Nusantara. Dia pakai Jawa, dia pakai Nusantara. Mana Nusa tu negeri, kepulauan, tu maknanya dia lah dalam istilah. Itu hidup. Jadi bila kita sebut Nusantara, malahan Indonesia sekarang akan menamakan negara ibu negeri nak pindah Jakarta pergi ke Kalimantan juga. Namanya Nusantara. Jadi bagi orang Indonesia, Nusantara tu adalah Indonesia. Bukan kita, bukan Singapura, bukan Brunei, bukan Mindanao, bukan kawasan darat ini. Sebab darat ni kita je. Dalam Melayu, Kamboja, apa tu, daratan lah. Yang lain, semua pulau. Mana negeri kita, negara kita, pulau kita adalah pulau. Jadi dalam keadaan begitu, pada saya, dalam induk Nusantara tu pula, kita juga induk dalam tu. Induk tadi Nusantara, induk kepada dunia Melayu. Induk dalam ASEAN Nusantara itu kita. Pada saya, kita. Dan kita kan Melayu. Tradisi Asia Tenggara dalam rumpun ini, pemerintahnya bukan keturunan sukuan. Bukan keturunan Iban, bukan keturunan Murud, bukan keturunan Kedasan, bukan. Hanya dua saja pemerintah Nusantara. Yang ada kerajaan-kerajaan Melayu tadi, maknanya Melayu. Satu lagi adalah Jawa. Jawa tu yang Majapahit. Kan? Srivijaya Melayu, Empire Melayu, Melaka Melayu. Sehingga, jadi dua ni, psikologinya kadang-kadang sampai ke hari ni. Sampai ke hari ni. Waktu pertikaian hari itu, saya dari Surabaya, Kemala dia sekali lah. Perarakan di bandar Surabaya. Bawa parang, bawa kelewang. Mengatakan Malaysia ini maling. Saya buat adat sajak saya tu. Kenapa dia kata tarian pendek? Malaysia ambil, baru Malaysia ambil, goyang kulit Purwa. Dia tak faham bahawa dalam sejarah kerumpunan ni bebas. Di Johor, Jawa penuhnya. Ada barungan, ada goyang kulit. Ada apa lagi? Negeri Sembilan, ada tak lempung, ada tari piring. Itu. Maknanya kalau kita lihat itu, dia tidak terpisah. Yang terpisah hanya geopolitik selepas kemerdekaan masing-masing. Itulah cara berpikir kaum Melayu negeri kasino yang mau menang sendiri. Mereka mau memaksakan konsep Melayu palsu di Malaysia kepada Indonesia. Semua suku di Nusantara disebut Melayu. Hal ini jelas sikap yang sombong dan menghina suku-suku di Indonesia. Bahkan,
si Datuk tadi untuk mau membingkai Nusantara dengan konsep Melayu dan Islam. Hal itu jelas bertentangan dengan konsep bangsa dan negara Indonesia yang menganut Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Saking sombongnya, si Datuk tadi juga mengklaim bahwa kaum Melayu Malaysia merupakan induk peradaban Nusantara. Itulah cara berpikir yang akan jadi tertawaan dunia. Karena bahasa Melayu Malaysia pun berasal dari Sumatera. Dan dulu bahasa Melayu kuno pun sangat dipengaruhi oleh bahasa Jawa kuno. Hanya saja, kaum Melayu negeri Kasino yang merasa jadi penguasa Nusantara itu, kini terkesan galau begitu nama Nusantara dijadikan nama ibu kota Indonesia. Mereka juga sedih karena bahasa Melayu Malaysia tidak bermartabat. Adapun bahasa Indonesia semakin mendunia. Selain itu, budaya populer Indonesia seperti musik dan film jauh lebih berkembang dibanding budaya modern Melayu Malaysia. Kaum Melayu Malaysia memang bukan penguasa Nusantara, melainkan justru jadi pengkhianat Nusantara. Karena dulu kaum Melayu Kasino dan raja-raja Melayu Malaysia adalah antek-antek penjajah British. Maka, sungguh lucu jika si Datuk tadi masih menangisi Nusantara seperti dalam video berikut ini. Saya patut baca sajak ni sikit dulu. Tadi, permulaan dia. Bila kita sebut Nusantara, kita lihat semua tu, daerah, wilayah tu. Macam kita. Saya tulis dalam, kalau lihat ITBN terbit Gelora Nurani saya tu. Saya sebut situ, Tanah Melayu itu adalah kita. Sabah, Sarawak itu adalah kita. Brunei, Kalimantan itu adalah kita. Sumatera itu adalah kita. Saya ambil sebahagian, para dua saya ambil ni. Jawa, Sulawesi itu adalah kita. Tua ni mata tak pernah nampak. Ribuan pulau itu adalah kita. Di tangan kitalah kepulauan. Di tangan kitalah kelautan. Di tangan kitalah kedaratan. Sungai, danau, selat, terbuka, rimba, gunung, desa, kota, wujud. Berselang, diimbau rasa. Setia serumpun bangsa perkasa, Nusa Kencana, Nusantara cemerlang, betapa istimewa arti peradaban apabila tahu menakhodai zaman. Pada kita kebangkitan Asia Tenggara mesti datang daripada rumpun ini. ASEAN betul, tapi ASEAN 10 negara. Yang atas tu pernah ada dengan kita lah, sama kita, campur lebih awal. Empayar Melaka hebat. Tapi kehebatan tidak akan berarti apa-apa bagaimana kita nak membina strategi masa depan. Pertama, sejarah kita dah kurang. Bahasa adalah serat sebagai ikatan kesatuan juga makin menurun. Indonesia tak boleh panggil bahasa Melayu oleh kerana mereka kerana bahasa Melayu itu bahasa daripada Riau, Johor. Sedangkan dia dah berpuluh-puluh lagi. Jawa 17 juta dah waktu itu. Tapi citra keserumpunan kita kekal wujud, kena baca teks lah. Saya sarah tadi apa yang terfikir. Yang banyak mempunyai persamaan. Dari segi apa? Bahasa asas kita sama. Sebab itu peranan dalam bahasa luar biasa. Daripada api, daripada lidah. Satu sama lidah, latihan lidah raya. Kalau tak ada bahasa, bagaimana kita nak menyatukan bahasa daerah? Satu, kita dah menyatukan negeri, 48. Nak menyatukan bahasa daerah. Bahasa daerah boleh dipakai. Dialek boleh dipakai. Tapi satu bahasa baku yang standard. Sebenarnya dia diikuti oleh filem-filem P.Ramlee dulu. Sampai sekarang orang boleh tengok. Kita lihat. Awal 50-an. Tahun 56 dia bahasa diwujudkan. Misal. Dan bekerjasama dengan Indonesia. Tahun 70 Pak Masuri dengan Husiaon tubuhkan Mabim. Mabim mula-mula masuk Brunei jadi Mabim. Jadi penyerasan segala usaha yang kita kata penting tadi. Tapi kenapa tidak berkembang hidup dalam kepustakaan Melayu Indonesia? Tak cukup. Pada saya tak cukup. Itulah ilusi kaum Melayu negeri Kasino Malaysia yang menganggap diri mereka hebat, tapi tidak sesuai dengan realitas. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.